Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan selamat datang di segmen Setup Show Off, segmen yang selalu ditungguin sama lo semua di channel ini. Gua belum nentuin pas lagi syuting ini temanya apa, tapi sesuai judul, sesuai tema kali ini, langsung aja kita mulai Setup Show Off. Ini dia setup yang pertama dari Anthem Wire. Setup ini berada di ruang belakang rumahnya. Disebutkan kalau luas ruangan ini tuh 2,5 kali 3,5 meter aja. Jadi bisa dibilang ini bukan berada di ruangan yang luas. Tentu meskipun nggak luas, dia sebisa mungkin nyoba buat setup lesehan ini jadi nyaman untuk menunjang kebutuhan entertainmentnya. Monitor TV-nya yang gede bakalan enak buat nonton sembari rebahan. Tapi untuk duduk lesehan sembari main dengan keyboard kayaknya kurang karena TV-nya lumayan tinggi penempatannya. Ruangannya yang kecil ini juga masih bisa dihias dan ditempatin aksesoris-aksesoris seperti mainan dan lain-lain. Semua kabel yang ada di sini ditutupin sama dia sehingga setup ini emang kelihatan lebih rapi dan gak ada kabel-kabel yang menggantung. PC-nya berada di pojokan, speknya nggak bisa dibilang baru karena ini masih pakai Core i7 4790, tapi seenggaknya ini udah SSD. Buat ruangan yang sempit, jelas wajar aja kalau setup ini kelihatan padat banget. Tapi tingkat kerapihannya dan penataannya emang bisa bikin nyaman untuk jadi ruang santai. Setup kedua dari DK Widyan. Nah, setup kedua ini gue bisa bilang referensi yang cakep banget nih buat lo pada yang emang lagi mobil setup lesehan. Ini tuh suasananya gimana ya? Cozy, seger, rapih juga. Kadang kalau lihat yang bagus-bagus gini, gue juga iri sih karena setup gue sendiri tuh susah banget rapi, efek sering gonta-ganti hardware. Setup ini jadi terkesan fresh karena perpaduan warnanya yang pas, lalu ada semacam rumput sintetis gitu di area mejanya. Lalu rak-raknya juga punya warna coklat kayu, lightingnya oke, dan entah kenapa gue juga sangat menyarankan ya untuk setup lesehan itu sebaiknya emang pakai karpet lagi. Selain bakalan lebih nyaman juga ya biar nggak masuk angin aja. Terus di area periferalnya ini, meskipun keyboard mouse-nya masih berkabel, dia udah mempersiapkan jalur-jalurnya dengan baik. Di bagian monitornya juga hampir sempurna, hampir nggak kelihatan kabel sama sekali. Pajangannya yang paling kelihatan ada gitar, bass, dan biola ya. Dan ini deket sama jendela besar nih, jadi bisa dapat matahari pagi juga, sehat. Kalau PC-nya, di sini CPU yang digunakan adalah Core i7 7700, GPU-nya masih terbilang sakti, yaitu GTX 1080 Ti, udah SSD juga pastinya. Setup ketiga dari Indar. Setup ini memiliki dua bagian. Bagian pertamanya ini emang bukan lesehan. Setup dibuat sederhana, mejanya juga belum dicat, dan sebenarnya berpotensi banget jadi bagus kalau direnovasi lagi pelan-pelan. Di sini PC-nya berada, speknya sendiri bisa dibilang cukup berumur, tapi SSD jelas harus ada. Di sini dia tulis masih pakai AMD A6, tapi gue bingung kenapa ada box Ryzen 3 dan GTX 1030 di situ. Mungkin yang A6 itu PC-nya ada di bawah kali ya, sementara PC baru ini terkoneksi ke setup satunya. Cuma kalau diperhatiin lagi, ternyata di setup sebelahnya pun ada PC. Yang lesehannya ini kelihatan jauh lebih rapi dan ada pajangan mainan juga. Lebih mengesankan suasana living room-nya lah. Tapi bagian keyboard dan mouse-nya aja gue rasa yang masih kurang. Udah cukup rapi juga sebenarnya, cuma emang masih ada beberapa kabel yang menjulur ke atas. Kalau yang ini sih intinya berpotensi banget ya buat direnov jadi keren. Jadi gue rasa bisa lah jadi bahan bayangan buat kita-kita juga. Setup keempat dari Mazra Nugraha. Setup yang satu ini tampil lebih simpel dan minimalis. Kalau ngelihat langsung aja berasa banget nih. Ini meja minimalis abis, tapi masih muat untuk ukuran monitor segede ini. Kursi-kursi lesehan yang kayak gini juga enak nih emang. Soalnya bisa diatur senderannya. Dan di sini dia tutupin sama jersey biar kelihatan keren dikit kali ya. Buat rapihin kabelnya dia tutupin pakai kayak semacam kabel wrapping gitu, cuma dari plastik bahannya gua rasa. Untuk setup yang mejanya sangat terbuka, ini menurut gua rapi sih. Lalu kenapa setup ini jadi kelihatan minimalis juga karena PC-nya jelas. PC-nya ini mini ITX, ini casingnya pakai Inwin A1 ITX, mirip sama NZXT H210 sebenarnya, jadi meskipun kecil, ini tetap muat VGA card panjang. Cuma ya emang gitu, resiko dari ITX adalah airflow yang biasanya busuk. Di bagian periferalnya juga keren, nggak banyak-banyak pajangan aneh di sini, cuma Gundam itu aja di atas PC dan oke lah buat di kosan gue rasa. Dan ini dia setup terakhir kali ini dari Niki Rahmat. Setup lesehan yang satu ini kelihatan lebih padat dan seperti meja kantoran banget. Ini juga jadi padat emang dikarenakan mejanya yang nggak gede dan barang-barangnya rata-rata ditempatin di sini semua.
Dia bilang sih ini dipakai buat gambar 3D di CAD. Dan gue cukup salut ya sama dia karena laptop yang dipakai ini secara spesifikasi bisa dibilang entry level. Jadi gue rasa Niki ini pekerja yang sabar juga sih. Mana belum SSD lagi laptopnya kan. Lighting ambience di sini cukup oke. Kalau harus kasih masukan pun mungkin colokannya aja kayaknya lebih baik ditaruh di bawah biar di bagian atas itu lebih kelihatan clean lagi. Meski secara kasat mata ini nggak berantakan, cuma kelihatan rame aja. Karena yang terakhir ini emang cuma segini doang, jadi gue rasa segitu aja sih pendapat gue untuk setup milik Niki Rahmat ini. Oke, itulah dia kelima setup yang udah tayang di episode kali ini. Buat kalian yang mau ikutan juga setup show off, caranya ada di mana? Caranya ada di kolom deskripsi di bawah dan end card video ini. Ya, jadi jangan tanya lagi cara ikutannya gimana. Buat yang udah kirimin tapi belum ditayangin, jangan kecewa karena mungkin setup kalian akan ditayangin di episode-episode berikutnya. Nggak tahu di episode yang kapan, karena gue sendiri nggak nentuin tema-tema minggu depan itu apa, sesuai ada yang masuknya aja yang lagi banyak itu kayak gimana. Kayak gitu. Komen di bawah kira-kira menurut kalian setup siapa kali ini yang paling menarik buat kalian. Kasih komen kalian dan pendapat kalian masing-masing di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Gue Supki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.